selanjutnya dalam membangun personal branding adalah mengenai communication. Great communication. Kalau saya senang menyebutkannya komunikasi yang asikful. Asik gitu komunikasi. Orang nggak bosan gitu ngobrol sama kita. Ada sesuatu yang worth it, ada sesuatu yang ada value-nya, ada nilai tambahnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga orang pun nyaman berbicara dengan kita. Nah, bagaimana untuk bisa kita berkomunikasi secara nyaman? Gunakan prinsip reach. Apa artinya reach? Satu adalah respect. Nomor satu, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, gunakan prinsip respect. Kita menghormati orang lain. Tetapi sebelum menghormati orang lain, pastikan dulu Anda menghormati diri kita sendiri. Ketika kita menghormati diri kita sendiri, maka akan terrefleksi kepada orang lain, maka orang lain pun bisa menghormati kita. Kedua adalah empathy. Kita hadir pada saat itu. Your body, your mind itu hadir, present. Kemudian audible, bisa didengarkan, bisa berkomunikasi two ways communication atau dua arah. Jadi jangan sampai kita ngomong sendiri, orang nggak ngerti. Itu namanya audible. Kemudian clarity, clear. Maksudnya apa? Tidak bias, gitu kan? Kita ngomong ini, kemudian tidak punya pretensi atau persepsi yang berbeda. Itu namanya clarity. Kemudian lakukan dengan humble atau dengan kerendahan hati. Itu adalah prinsip komunikasi dengan cara reach. Dalam berkomunikasi ada dua hal, ada namanya intrapersonal dan ada interpersonal communication. Apa yang dimaksud dengan intrapersonal adalah kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ya, kita berkomunikasi dan itu adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Apa mau saya, apa yang mau saya sampaikan, itu kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah interpersonal communication, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana ide-ide kita bisa diterima. So, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Ketika message kita atau pesan kita bisa diterima dan sesuai dengan apa yang kita maksud, itu baru dinamakan komunikasi. Ketika dia belum memahami, belum mengerti, artinya kita gagal melakukan komunikasi. Jadi bagaimana prinsipnya supaya kita berkomunikasi dengan baik? Satu adalah find the hot button. Apa artinya? Cari kesamaan atau hot button. Apa yang dia sukai? Contoh misalnya, hobinya apa? Ibu hobinya apa? Mas hobinya apa? Kemudian masuk dari situ hot buttonnya apa? Kemudian asalnya dari mana? Orang lebih nyaman. Gitu ya, ketika kita sudah menemukan hot buttonnya dia. Jadi nggak kita langsung masuk, ajar sesuai dengan keinginan kita. Kemudian menyamakan state. Apa sih artinya? State itu adalah kondisi. Ketika dia dalam keadaan yang sangat happy, maka state kita juga sama, happy. Jangan dia sedang antusias, kita itu nggak sama state-nya. Atau dia sedang sedih, malah kita apa kabar? Padahal dia sedang sedih. Jadi kita samakan state-nya. Perlu nggak? Perlu. Karena kita sedang menyamakan energi. Ya, jadi samakan state itu adalah nomor 2. Ketiga, gesture, body language, smile. Nah, itu adalah perlu. Jadi ini adalah bahasa tubuh. Jangan lebay, tetapi berikan bahasa tubuh yang pas, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kemudian apa? Intonasi, kemudian speed, tone, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kemudian mana-mana yang perlu ditekankan, mana-mana yang perlu direndahkan, mana-mana yang perlu ditinggikan. Supaya apa? Supaya message kita sampai. Kemudian lakukan yang namanya matching and mirroring. Jadi sebetulnya paling awal adalah membangun rapport atau trust. Orang akan trust ketika kita sudah sama. Ketika kita bisa membangun chemistry, membangun persamaan atau rapport, itu kita bisa dengan mudah kita melakukan komunikasi. Jadi yang dinamakan dengan matching adalah ketika dia duduknya begini, maka kita juga melakukan seperti ini gerakannya. Dan juga mirroring, ketika dia melakukan seperti ini, maka seperti ini. Itu adalah membangun chemistry yang baik, sehingga energinya bisa mengalir. Itu namanya matching and mirroring. Jadi prinsip daripada komunikasi adalah bangun trust, bangun rapport. Ya. Kemudian ketika yang bersangkutan sudah trust sama kita, maka kita bisa namanya ada ruang namanya pace.
Ya, ada ruang, di situ kita bisa memberikan ide-ide kita, kemudian kita memberikan masukan-masukan kita, atau hal-hal yang lain, sehingga kita bisa melit komunikasi